cek apakah videonya masuk. Masuk. Siap. Oke. Karena sudah jam segini, mari kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di kegiatan rutin kita. Insya Allah setiap Senin kalau tidak ada halangan ada konsultasi dokter Sirka ya, yang bisa berdiskusi mengenai banyak hal, terutama mengenai bisnis syariah, kerjasama, Sirka, dan lain-lain. Dan semoga selesai acara ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Salat dan salam juga kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang semoga kita menjadi umat yang mendapatkan syafaat. Amin. Dan sebelum kita mulai, demi kelancaran dan keberkahan diskusi kita malam hari ini, thalabul ilmi kita malam hari ini, mari kita bersama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. Suara hilang, Ustaz. Ya, siap. Memang dikecilkan suaranya. Oke. Bagaimana kabarnya, saudara-saudaraku? Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah, sehat, Ustaz. Oke. Papua gimana? Aman Papua? Alhamdulillah aman, Ustaz. Siap-siap. Semoga terus semangat ya untuk thalabul ilmi dan juga terus mempelajari mengenai bisnis syariah yang semoga juga bisa diimplementasikan dalam kegiatan. Oke, seperti biasa ya, kegiatan konsul Dr. Sirka ini tidak ada materi yang disampaikan. Jadi langsung masuk ke tanya jawab bagi yang berkenan untuk menanyakan permasalahannya, kasusnya, kita bisa bedah ya. Dan semoga nanti juga bisa membantu menyimpulkan bagaimana positioning dan juga bisa memberikan saran untuk bagaimana mensolusikannya. Nah, untuk itu saya persilakan bagi yang mau bertanya dan diskusi menyampaikan pertanyaannya dengan terlebih dahulu raise hand atau diklik ya, mengenai raise hand-nya ada opsinya raise hand di bagian gadget Anda. Silakan dan nanti sesuai dengan antrian raise hand-nya bisa saya beri kesempatan untuk bertanya. Ya, tata caranya adalah harus bisa menyampaikan fakta yang benar. Ya, fakta yang sebenarnya. Jadi memang bukan pertanyaan mengarang ya, tapi apa yang bisa jenengan jalani atau mengetahuinya secara real. Jadi monggo saya persilahkan bagi yang mau bertanya bisa raise hand. Monggo silakan. Karena kalau nggak ada yang raise hand, berarti kita cukupkan sekian. Nah ini sudah ada yang bertanya, Mas Didik Tri. Sepertinya Mas Didik Tri ini anak nomor 5 ya. Monggo Mas Didik. Silakan bisa bertanya. Iya. Ustaz, saya mau tanya itu. Ketika kita sudah bersirka ini, ya kan sesuai dengan jangka waktu, biasanya di jangka waktu tersebut ketika ada laporan, saya anggap laporan pertanggungjawaban, apakah setelahnya itu, contohnya gini Ustaz, kita bersirka dari Januari sampai Desember. Desember nanti tutup buku. Januari ya, sampai Desember. Ya. Terus? Januari otomatis kan tutup buku. Januari tahun berikutnya ya. Iya. Nah, apakah setelah itu, setelah katakan Januari tahun berikutnya itu nanti dilaporkan lagi keuangannya atau gimana? Kan pasti proses pembukuannya itu pasti butuh waktu begitu. Oke. Nah,
bubar di Desember, terus Januari anggap aja kita melakukan pertemuan, nah Januari itu kan nggak mungkin usahanya berhenti, pasti kan berjalan terus. Oke, jadi begini, kalau Anda, jadi gini, jangka sirka itu tidak wajib ada di dalam sebuah akad sirka. Tapi untuk bahan review, untuk kejelasan masa kapan lamanya, ya. Jadi sirkah itu akad yang berjalan berkesinambungan selama dia tidak diputus, maka sirkahnya masih aktif. Oke, jadi sebenarnya ada nggak ada jangka sirkah itu nggak apa-apa. Ya, walaupun agar lebih punya gambaran berapa lama masa sirkahnya, dikasih jangka sirkah juga boleh. Oke. Nah, maka pada saat sudah disepakati untuk Desember itu putus sirkah, oke. Nah, itu apabila ternyata disepakati lagi untuk diperpanjang, maka sebenarnya tidak perlu terjadi putus sirkah, hanya menyepakati jangka yang diperpanjang, karena dia bukan rukun. Oke. Nah, permasalahannya, semisalnya Desember itu diputuskan untuk putus sirkah, lalu butuh waktu untuk melakukan pelaporan keuangan, dan belum ada kejelasan bahwasannya ini akan lanjut atau tidak, menunggu laporan keuangan selesai, maka hakikatnya Desember itu putus. Ya, walaupun kegiatan pelaporan keuangannya tidak wajib pada saat waktu putus, karena masih dijalankan. Jadi putusnya sirkah dengan kapan laporannya itu dua hal yang berbeda. Walaupun idealnya berbarengan. Oke. Nah, maka apa? Maka apabila belum ada kejelasan mau lanjut atau tidak, ya berarti putus sirkahnya. Dan apabila putus, maka bisnisnya sebenarnya tidak sah. Berarti apa? Berarti memang harus berhenti. Kenapa? Karena bisnis itu ada gara-gara sirkahnya gitu, dan sirkahnya ternyata putus. Nah, beda lagi pada saat hari tutup buku Desember, ya itu sudah siap laporannya, dan ternyata diketahui bahwasannya kondisinya untung dan semua pihak yang bersirkah itu masih terus berkenan untuk melanjutkan sirkah, lalu diputuskan enggak, kita nggak perlu putus sirkah dan kita perpanjang misalnya sebulan, 2 bulan, 6 bulan, setahun lagi, maka hakikatnya belum putus. Begitu. Makanya menyiapkan laporan keuangan itu penting. Dan sebenarnya ya, kalau pelaporan keuangan Anda bagus, sebenarnya tutup buku itu nggak butuh waktu lama. Gitu. Dan itu saya lakukan sendiri di Syarah. Yang penting apa? Laporan keuangannya itu benar, dipersamakan dengan validasi nilai uang. Ini yang kadang-kadang nggak selalu dilakukan. Saya bersyukur, alhamdulillah, admin saya itu orangnya rajin. Jadi setiap tutup hari, dia selalu mencingkongkan uang di rekening atau yang dia pegang dengan laporan keuangan yang terjadi. Maka pada saat saya bilang, oke, kita tutup buku tanggal segini, kan tutup buku itu juga kesepakatan, dia bukan rukun. Maka dia masuknya ke hukum ja'li, kesepakatan. Maka silakan pada saat Anda putuskan, ya misalnya biasanya per tanggal 5. Nah, enaknya sirkah inan, kalau kami bicarakan sirkah inan, semua pengelola, semua pemodal. Maka risikonya ditanggung bareng, baik dari sisi amal maupun dari sisi modal atau kerugian nanti. Maka kalau kami sepakat, biasanya kan memang tanggal 10 ya. Nah, kadang-kadang bisa lebih cepat dari tanggal 10 kalau sepakat, boleh. Bahkan mundur dari tanggal 10, karena adanya kira-kira tanggal 11 itu ada payment yang lumayan nih buat nambahin bagi hasil. Oke, kita mundur tanggal 10. Itu kalau admin saya suruh nyiapin, oke tanggal 11. Itu pada hari itu tuh dia bisa dengan mudahnya, nggak butuh waktu lama untuk mensinkronkan semuanya. Lalu pada saat hari itu juga bisa bagi hasil. Nah, hakikatnya kalau tutup buku, kapan bagi hasil, itu seperti orang siap putus sirkah. Makanya hartanya selalu di mapping. Makanya sebenarnya
Kalau laporan keuangannya mantap ya, bagus. Itu putus sirkah kapan aja itu nggak butuh waktu lama. Bahkan alhamdulillah saya punya sistem yang bisa mengetahui kalau updatingnya harian, yang seperti saya lakukan di perusahaan saya. Kalau updatingnya harian, baik dari nilai laporan keuangan plus nilai uang, itu pada hari itu tuh kita bisa tahu kita punya untung berapa sih, apa posisinya masih rugi. Misalnya contohnya, oh bagi hasilnya per 2 bulan. Ternyata pas 1 bulan setengah, dengan sistem yang benar, kita bisa ketahui oh, posisi kita udah lumayan loh untungnya. Ya udah bagi hasilnya sekarang, itu juga bisa. Oke, makanya admin keuangan itu penting, vital. Kalau pengelolanya bisa melakukannya sendiri, silakan. Tapi kalau nggak wajib dia meng-hire orang yang bisa. Nah, jadi gambarannya, Mas Didik, itu monggo disesuaikan dengan kondisinya, dengan bagaimana fakta yang jenengan jalan. Mas Didik masih bisa respon? Cek. Mas Didik. Siap, Ustaz, siap. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan atau perlu didetailkan? Insya Allah sudah memahami, Ustaz. Siap. Nah, kalau mau belajar atau juga perlu solusi terhadap laporan keuangan, nah, Bisyarah juga punya jasa pembuatan laporan keuangan. Jadi kami biasa jadi accounting dan juga banyak sirkah-sirkah yang ngambil jasa kami sebagai accounting. Ya, tapi finance-nya harus tetap ada di internal tim-nya. Karena yang ngurusin uang keluar masuk itu finance. Nah, yang buat laporan keuangan itu accounting. Dan sebaiknya antara finance sama accounting itu dipisah memang. Apalagi kalau ternyata organisasi perusahaan Anda lebar atau luas. Begitu, Mas Didi. Siap, Ustaz. Oke, Afwan. Monggo yang berikutnya Pak Syarif. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabarnya, sehat? Ya, alhamdulillah, Ustaz. Siap. Ya, mau bertanya, Ustaz. Oke, silakan. Kalau tempat sirkanya itu anggaplah ya salah satu rumah dari pemodal. Nah, itu jadi masih dijadikan rumah tinggal juga, dijadikan tempat usaha juga. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Sama pengelolanya nanti seperti apa? Oke. Jadi gini, kalau ada ya, jadi hukum asal modal ya. Hukum asal modal itu harus uang. Karena ini pengunci. Karena inilah penjelas berapa nilainya. Dan memang uang itu paling liquid untuk diubah menjadi apapun. Dan menurut saya sudah benar para ulama itu menyeting hukum asal modal itu harus uang. Nah, boleh nggak memasukkan barang? Hukum asalnya nggak boleh. Ya, tapi kalau memang mau dimasukkan, boleh dengan cara apa? Dinilai berapa nilainya pada saat dimasukkan menjadi modal. Nah, yang harus dipahami dampak sesuatu yang dijadikan modal, baik itu uang maupun barang, maka pada saat itu juga dia berpindah ke pemilikan. Bukan milik personnya lagi, tapi jadi milik sirkahnya. Itu yang harus dipahami. Oke. Kalau dia uang, mudah untuk dimaklumkan alias nilainya. Tapi kalau barang, itu juga harus dimaklumkan. Jelas barangnya. Dia harus maklum. Dan apabila sudah jelas, lalu dijadikan modal, maka dia berpindah kepemilikan menjadi milik sirkah. Nah, yang jadi permasalahan kalau dia masukin properti yang nilainya besar. Contohnya adalah rumah tadi. Maka dinilai pada saat rumah itu masuk, misalnya 1M. Maka sebenarnya pemodal itu seperti memasukkan modal senilai 1M dalam bentuk rumah. Maka hakikatnya rumah itu akan hilang kepemilikannya dan menjadi milik sirkahnya. Dan apabila menjadi milik sirkahnya, maka keputusan terhadap pengelolaannya itu adalah milik pengelolanya. Haknya pengelola. Nah, berarti apa? Salah satu, ini juga harus dipahami.
Jadi kalau rukun syirkah kan, rukun syirkah ya itu satu pelaku akad. Apa? Ada pengelola, ada pemodal. Yang kedua ada objek akad. Sering-sering dihafalin ini, sebenarnya mudah. Objeknya apa kalau pengelola amal? Oke. Kalau pemodal itu modal. Nah yang ketiga itu nanti sigot atau ijab kabul. Nah syaratnya modal kan ini setiap item nih, setiap rukun tuh ada syaratnya. Pengelola ada syaratnya, objek akad ada syaratnya, ijab kabul ada syaratnya. Nah kalau modal itu syaratnya qabilun lil wakalah, bisa diwakilkan kepada pengelola untuk biar dikelola. Maka hakikatnya apa? Bisa diserah terimakan di majelis akad. Maka harusnya terjadi takobut, serah terima. Berarti apa? Dia totally ya itu berpindah kepemilikan dan boleh dikelola oleh pengelolanya. Berarti apa? Berarti tidak bisa kalau rumah itu belum siap diserah terimakan. Salah satunya yaitu apa? Tidak dikosongkan, gitu loh. Itu dulu. Maka kalau dia masih ditinggali, hakikatnya belum bisa diserah terimakan itu. Maka belum sah jadi modal. Kan gitu. Maka menjadi lebih jelas pada saat ternyata saya jadiin modal rumah saya, tapi saya masih tinggal di situ. Nggak bisa. Contoh ya, yang lain. Akad hibah. Oke. Akad hibah itu salah satu syaratnya objek yang dihibahkan. Oke. Itu harus siap diserah terimakan. Terjadi takobut juga. Maka kalau ada orang tua ya, menghibahkan rumahnya kepada anaknya. Oke. Ini rumah buat kamu, misalnya begitu. Tapi sama orang tuanya masih ditinggali, itu hakikatnya belum sah akad hibahnya. Gitu loh. Kenapa? Harusnya kalau sudah dihibahkan, dia berpindah kepemilikan, saat itu juga si anak harusnya bisa mentasarufkan rumah itu. Mau dipakai sendiri, mau disewakan, mau dijual. Gitu loh. Dan apapun mengenai hal tersebut. Nah, termasuk sebenarnya hakikatnya seperti apabila ada rumah dijadikan modal. Maka hakikatnya harus terserah terimakan. Nah, sekarang itu hukum asalnya dulu. Nah, sekarang bagaimana dengan kejadian kasusnya Pak Sarif? Bahwasannya, apakah disertakan syarat oleh pemilik rumah, yaitu yang mau menjadi modal, bahwasannya, ya saya mau rumah saya dijadikan modal, tapi saya harus tetap bisa tinggal di sini. Apakah ada syarat seperti itu? Bagaimana Pak Sarif? Ya itu bagaimana Ustaz? Soalnya ini saya belum masukkan sih, cuman maksudnya bertanya apakah memang nggak usah dihitungin, jadi ini belum tereksekusi. Belum Ustaz. Oke. Tanya baru mau bertanya dulu Ustaz. Oke, kalau belum tereksekusi bisa ditanyakan ke dia. Berarti kalau Bapak mau masukin jadi modal, Bapak berarti harus pindah. Agar kami bisa memaksimalkan penggunaan ini yang mana itu digunakan untuk jalani bisnisnya. Agar maksimal juga potensi keuntungannya. Maka juga akan maksimal bagi hasilnya. Tapi dia juga harus paham bahwasanya dia berpindah kepemilikan. Begitu. Nah itu pastikan dulu ke dia. Kalau dia nggak iso Mas, kalau aku ya mau tinggal di mana kalau nggak di sini. Nah itu nggak bisa. Maka kalau kondisinya seperti itu tidak ideal untuk dijadikan modal. Itu dulu. Oke. Lalu apa solusinya? Sebenarnya bisa melakukan sewa menyewa saja. Bahkan hanya untuk ruangan yang disepakati saja. Maka terjadi akad ijaroh. Nah, kalau terjadi akad ijaroh, jenengan atau sirkahnya nanti akan mengeluarkan modal untuk membayar sewa. Iya, Ustaz. Sesuai waktu yang disepakati. Nah, masalahnya modalnya mampu enggak? Karena yang misalnya kalau dia dijadikan
dijadikan modal, rumahnya misalnya dijadikan modal, maka tidak ada biaya sewa, malah jadi Iya. aset atau modal. Tapi Iya. sekalinya rumah itu tidak, misalnya kalau rumahnya dijadikan aset, ternyata modal kerjanya cukup 50 juta, misalnya begitu kan. Nah, Iya. modal kerja 50 juta itu tidak ada keperluan terhadap biaya sewa. Tapi dia udah udah mepet gitu. Nah, maka kalau ternyata ada rumah yang disewakan atau ruangan yang disewakan, ternyata dia mintanya tahunan, yaitu misalnya setahun 20 juta, berarti modalnya nggak ideal 50 dong. Harus naikin 20 jadi 70. Oke. Nah, tapi 50 uangnya itu apakah juga dari dia? Karena kalau dia itu ya tidak mengeluarkan uang, adanya cuma ruangan, maka apa yang dibahasakan adalah aku modalnya adalah nilai sewa ruangan itu. Nggak bisa. Kenapa? Karena yang namanya modal itu harus bisa diserah terimakan di majelis akad. Maka kalau nilai sewanya 20 juta, yang dia lakukan adalah masukin dulu modal 20 juta ke dalam sirkahnya, baru nanti setelah sirkahnya sudah berjalan, dia nyewa kepada yang kebetulan dia sendiri. Senilai 20 juta itu, maka uangnya balik ke dia. Tapi prosedur ini harus dilakukan. Oh iya, Ustaz. Ya. Nggak boleh anggapan gitu. Iya, iya. Karena juga tidak boleh diikat. Aku mau sirkah, mau masukin modal, tapi wajib nyewa tempat saya. Nggak boleh juga. Karena pada saat sudah sirkah, masuk itu 20 juta. Kok jenengan malah punya kabar, ada tempat yang lebih prospektif. Oke, yang harganya malah 10 juta setahun, misalnya gitu. Kalau dia dan Anda bercampur dalam sebuah sirkah yang tujuannya dapat keuntungan, yang tanpa melihat itu tempatnya dia atau tidak, maka pasti semuanya sepakat nyewanya pasti yang lebih murah. Kenapa? Karena prospek keuntungannya jadi lebih tinggi. Kenapa? Karena biayanya lebih rendah. Kan gitu. Nah, terus kalau dia nyaratin, wah nggak bisa mas, saya itu maunya kalau tempat saya yang dipakai, ya berarti nggak bisa sirkah. Karena multi akal. Begitu Pak Syarif. Iya, iya, Ustaz. Siap? Bisa dipahami? Ya, syukran, Ustaz. Siap, Afwan. Monggo yang berikutnya Bu Hazimah. Baik Ustaz, syukur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ustaz, Pripun saya kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Ustaz juga semoga sehat selalu Ustaz ya. Oke, Amin. ini masih di luar 62 ya? Maksudnya Masih Ustaz? di luar. Jenengan kalau nggak salah yang di luar negeri itu, bukan ya? Oh ya, tapi saya sekarang lagi safar Ustaz, lagi di Jakarta sekarang. Oh, siap-siap. Ya, alhamdulillah. Bisa Monggo, ngikutin. monggo. Ya. Gini Ustaz, misalnya A dan B. A ini tadi Ustaz, A ini berada dan B syirkah. A dan B syirkah. Ya Ustaz ya. Tapi yang syirkah ada syirkah antara yang A dan B syirkah, yang A ini di luar negeri, yang B di Indonesia, misalnya begitu Ustaz ya. Oke. Lalu A sama B. ya. Yang jadi pengelola pemodal yang mana? Nah, begini Ustaz. Jadi A ini kan pemodal, A pemodal, B ini pengelola. Tapi karena katakanlah keterbatasan kemampuan pengelolaan si B, jadi A pun ikut mengelola juga, tapi mengelolanya dari sisi misalnya manajemen, keuangan, atau hal-hal seperti itu. Sementara yang B ini pengelolaan dalam bentuk produksi produk gitu ya Ustaz ya. Nah, jadi yang A ini, tapi gitu nggak bisa Ustaz ya, gitu nggak boleh Ustaz ya, karena berarti Ya, karena kalau PLPM ketemu PL kan nggak boleh. ya berarti A ini harus pemodal murni Ustaz ya. Berarti yang B ini adalah pengelola. Semisalnya A dijadikan pegawai itu malah boleh. Dia gitu, ada Ustaz, akad ya? ijarah, tapi bukan jadi pengelola. Ya, loh bedanya apa? Bedanya dia boleh dikasih tugas sesuai dengan apa yang diperlukan atau yang memang dia kompeten di situ. Tapi ingat, dia akan selalu terbatas dengan jam kerja. Oh iya. Beda sama pengelola. Kalau pengelola tanggung jawabnya 24 jam. Iya, iya. Oke, lalu dia dampaknya dapat ujrohnya fix, bukan bagi hasil. Oh ya, paham Ustaz. Paham. Ya. Oke.
Oke, tadi pengantarnya Ustadz, berarti ya, Iya. jadi kalaupun dia misalnya enggak jadi pengolah, berarti dia bantu-bantu aja bisa Ustadz ya, bisa bantu untuk Kalau tabaruk saja modal. silahkan, cuman juga nggak bisa difikskan. Ya, ya. Jadi kalau ternyata dia nggak mau berangkat hari itu nggak bisa, ya kita nggak boleh maksa. Oke, berarti Ustadz ya, kalau misalnya nanti yang si B ini juga diajak untuk memberikan modal juga, berarti A dan B dua-duanya adalah pemodal dan pengelola. Meskipun misalnya nanti yang A ini jumlah modalnya 90%, yang B 10% gitu misalnya gitu Ustadz ya. Lalu nanti yang A Ini ini juga jadi pemodal. ya, Misalnya PM-nya 90 juta, yang A-nya 90 juta, dia 10 juta, begitu misalnya. ya, betul. Jadi supaya yang A dan B ini bisa sama-sama jadi pengelola Ustadz. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah Gimana? Si A juga mau jadi pengelola? iya. Oh iya, kalau itu jadinya Inan kan? Iya. Oke, berarti dia ini sama-sama mau LPM kan? Ya Ustadz. LPM, cuman yang A itu 90 juta modalnya, kalau yang B 10 juta, begitu. Ya, gitu Ustadz. Total modal 100 juta. Ya. Terus? Nah, kemudian tapi karena perbedaan, kemudian gini Ustadz, yang B ini kan tadi tanggung jawabnya sebagai produksi Ustadz ya, untuk production produknya. Jadi semua produk dia yang produksi. Lalu yang A ini pengelolaan dari sisi manajemen. Teman juga misalnya marketing, teman juga keuangannya dia yang ngelola itu. Jadi tapi mereka itu nggak bisa berjumpa kalau misalnya karena tadi perbedaan negara gitu ya, perbedaan negara lokasinya. Jadi selama itu dia activity-nya hanya ya by Zoom, hanya online gitu ya Ustadz ya. Ya itu yang pertama. Kemudian Ustadz itu gimana ya? Itu oke kah atau bagaimana? Kemudian yang kedua, kemudian si A ini, jadi kan mereka bahas dulu itu, nanti boleh nanya terus. Oke Ustaz. Jadi sebenarnya yang penting kalau orang syirkah itu harus ada bisnisnya. Oke. Nah, berarti kalau ada bisnisnya berarti ya harus mengelola kan, harus dikelola. Nah, mengenai ngelolanya ya itu tidak ada wajib online maupun offline. Yang penting dia ngelola. Oke. Jadi sebenarnya berbeda negara, ya terus hanya melalui Zoom atau online, silahkan saja. Sebenarnya tidak ada larangan mengenai hal tersebut. Yang penting apa? Dia ngelola atau ngasih kinerja. Kalau dia pengelola, gitu ya. Nah, maka apa? Maka itu boleh-boleh saja. Cuman kalau dari efisiensi, efektivitas ataupun dampak secara bisnisnya, ya monggo, itu juga perlu direview. Iya. Susah ya ternyata kalau beda tempat nih, musitanya ini. Nah, itu akan berdampak pada produktivitas perusahaannya atau bisnisnya. Nah, kalau siap dengan risiko itu, ya monggo saja. Oke. Ya Ustaz, berarti memang modal utamanya lagi adalah trust Ustaz ya. Trust itu betul-betul harus. Jadi kalau syirkah itu memang dasarnya amanah dan wakalah gitu. Nah, dalam sisi wakalah itu nggak mungkin kok kita saling mewakilkan tapi nggak percaya gitu. Iya. Contohnya misalnya jenengan nyuruh anak jenengan beli aqua di minimarket misalnya gitu kan, air mineral di minimarket. Maka sebenarnya hakikatnya anak jenengan tuh melakukan wakalah kan. Dari jenengan mewakil, dia wakil. Nah, kalau jenengan nggak percaya sama anak jenengan nggak bisa beli, ya kan nggak mungkin jenengan mewakilkannya kepada dia kan. Iya Ustaz ya. Begitu. Ya. Oke, jadi oke Ustaz ya. Oke. Terus begini Ustaz, selanjutnya, nah karena tadi production produk ya Ustaz ya, yang ambilnya kan dia bikin produknya, dan memang kita juga mengelola misalnya dari sisi pemasarannya di misalnya di Indonesia gitu ya, di Indonesia barang-barang gitu kan ya. Tapi kemudian karena si A ini berada di luar negeri, jadi dia kan juga melihat peluang pasar di negeri dia berada juga. Nah, jadi dia pun juga katakan jadi ini di luar syirkah dia juga menjual juga produk tersebut, tapi dia pribadi gitu, itu tidak masuk dalam syirkahnya gitu. Itu boleh nggak Ustaz? Jadi misalnya berarti dia ketika mengambil barang itu dari syirkahnya sendiri, katakanlah dengan harganya tetap harga jual biasa gitu kan ya, atau mungkin boleh nggak dikasih diskon gitu kan, karena kan dia termasuk syirkah di situ, nanti dia sendiri nanti jual di
wilayah atau negara di mana dia berada gitu Ustaz. Tapi itu tidak masuk dari bagian dari syirkah, itu hanya usaha dia pribadi aja gitu Ustaz. Nah itu gimana? Iya, menarik. Nah, ini kalau nggak tahu hukumnya suka ngawur ya. Dan pertanyaannya bagus. Jadi ada beberapa hal. Oke. Yang pertama, jadi kan dia misalnya A itu di Indonesia, misalnya yang B itu di Malaysia. Nah, mereka ini sebenarnya syirkah. Dan nanti ada produk. Oke. Nah, yang menghasilkan produk itu sebenarnya syirkahnya. Bukan individunya, walaupun nanti yang handle si B, misalnya begitu kan. Tapi sebenarnya yang menghasilkan itu gara-gara syirkahnya. Oke, pertanyaannya, boleh nggak produk itu dibeli secara pribadi? Menurut jenengan boleh nggak? Boleh Ustaz. Ya, itu boleh. Kenapa? Karena akadnya adalah antara syirkah dengan pribadi. Jadi ya. Cuman pada saat akad juga nggak mungkin ijab kabulnya kok B ijab kabul sama dirinya sendiri, nggak boleh. B mewakili syirkahnya, oke. Tapi dia pembelinya, itu nggak mungkin. Bisa dipahami nggak? Maka kalau nggak punya pegawai, harus ada si A atau wakil yang lainnya. Karena kalau di sini terjadi jual beli, oke, berarti kan siapa penjual, siapa pembeli dong. Berarti di sini penjual kan, ya kan? Di sini pembeli kan. Maka nggak mungkin kok si B itu juga mewakili syirkahnya dalam jual beli ini. Padahal dia sendiri pembelinya. Begitu. Maka apa? Si A saja. Atau pegawainya boleh. Kalau ada pegawainya. Ada pegawainya nggak? Ya enggak sih Ustaz. Nah, kalau nggak ada, harus si A atau orang lain. Gitu loh. Karena si B ini tidak bisa mewakili penjual. Kenapa? Lah, dia sebagai pembeli. Karena ijab kabul itu nggak boleh satu pihak. Gitu. Si A itu punya wakil silakan, si B punya wakil silakan, tapi nggak mungkin wakilnya sama. Lalu yang mengijab sama yang mengkabul siapa dong? Kan gitu. Nah itu perlu diperhatikan karena kalau dia dengan dirinya sendiri, maka hakikatnya jual belinya juga belum sah. Kenapa? Karena ijab kabul kan rukun dan tidak terjadi. Kenapa tidak terjadi? Karena dia ijab kabul sama dirinya sendiri, bagaimana bisa? Gitu. Ya, itu yang pertama. Oke. Maka yang perlu diperhatikan, apabila nanti mereka beli sendiri, lalu malah menjual sendiri. Ya. Itu sebenarnya masih boleh. Tapi ada beberapa positioning yang harus dipahami. Yaitu apa? Apakah menjadi ideal kalau syirkahnya kayak gitu? Kalau merasa masih ideal terhadap bisnisnya, silahkan. Nah, bagaimana melihat idealnya? Maka apa? Harusnya jual beli ini harganya tetap harus apa? Harus plus margin. Kenapa? Nah, karena adanya syirkah itu kan tujuannya because diribhi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Karena memang lembaga bisnis. Maka kalau nggak ada margin, yang mana marginnya ini juga harusnya bisa menutupi cost. Kalau memang ada cost biaya. Itu masih boleh. Tapi kalau ternyata terjadinya syirkah, terus nggak ada margin yang dibeli HPP, menurut saya nggak bisa kalau jual belinya kayak gitu. Kenapa? Lah tujuan syirkahnya nggak terpenuhi. Iya, betul. Ngapain syirkah? Gitu kan. Oke, nah kalau memang akhirnya plus margin terhadap harga jual beli dan harus dipahami posisi jual belinya siapa penjual pembeli, maka kalau semua sudah dijalani dengan baik, memang barang bisa menjadi milik personalnya masing-masing. Maka kalau dia mau jual beli sama si C terjadi jual beli berikutnya, silakan. Gitu loh. Nah, maka kalau seperti itu harusnya misalnya si A merequest kayak gitu, maka si B ya kalau merequest kayak gitu ya si A juga harusnya sepakat, kan gitu. Nah tinggal jadi ideal nggak kalau kayak gitu.
Kalau dikira masih ideal dan masih ada margin yang berposisi terhadap keuntungan, silakan. Cuman biasanya nanti ada tambahan nggak konsennya. Kenapa? Akhirnya mikirin jual belinya sendiri. Oh gitu Ustaz ya. Iyalah, ngapain sirka dong? Oke betul Ustaz, betul Ustaz. Jadi tadi, oke berarti misalnya kan tadi kan syirkah kan antara A dan B. Kalau misalnya tadi jual beli bisa nggak gini kan Ustaz? Jual belinya itu Tapi ini juga nggak boleh diwajibkan ya, karena jadi multi akarnya. Ya saya mau sirkah, tapi nanti saya tak beli walaupun nama margin ya. Nanti saya jual sendiri, begitu. Nggak ada Ustaz, nggak boleh ditambah seperti itu Ustaz ya. Nggak boleh. Yap. Ya, misalnya tadi Ustaz, jadi kan A dan B tadi syirkah yang seperti tadi itu. Jadi bisa nggak kalau misalnya karena tadi kan si A itu tadi yang B ya, karena yang B ini berada di luar negara berbeda dengan si A. Jadi kan si B ini kan tentu juga punya katakanlah peluang bisnis juga di negara tempat dia berada. Sementara dia juga bersyirkah di negara Indonesia misalnya seperti itu ya. Nah, kan tadi kan market di Indonesia juga jalan Ustaz. Market di Indonesia itu juga jalan gitu ya di syirkah ini. Kemudian si B ini yang berada dikatakan ini di Malaysia misalnya, dia pun melihat market di negara dia, tapi di posisi ini kan dia nggak syirkah sama si A. Maka dia juga melihat peluang market di negara sendiri. Jadi dia membeli ke syirkahnya sendiri gitu Ustaz ya. Tetapi kemudian dijual sendiri-sendiri. Nah, tapi harganya tentu harga normal, harga pasarnya, harga tadi saya bilang harga pas dengan margin tadi itu boleh seperti itu berarti. Ya kalau masih ada keuntungan boleh, masih boleh menurut. Kenapa? Karena tujuan syirkahnya tercapai. Oke. Kan kalau maaf Ustaz, sedikit apa namanya dulu saya kan sama dengan misalnya begini, misalnya ada A B ini dia bikin restoran, barengan restoran, tapi karena ada disiplin gitu ya. Jadi misalnya kalau dia makan di situ, misalnya makan di situ, atau dia bawa keluarganya makan di situ, gitu kan, atau dia bawa temennya makan di situ, toh dia tetap bayar juga gitu, Ustaz. Bisa sama itu nggak Ustaz? Jadi kan supaya pendisiplinan jual belinya itu, jadi meskipun dia makan di situ, karena dia nggak dapat, misalnya karena dia adalah pemilik, jadi misalnya dia nggak, katakanlah dia misalnya nggak dapat uang makan gitu ya, karena dia dapat uang makan misalnya pegawainya, atau dia bawa keluarganya, bawa anaknya, istrinya dan orang-orang terdekat dengan dia makan di situ, kan dia tetap bayar. Itu bisa nggak dianalogikan sama dengan ini? Artinya dia belanja di restoran dia sendiri gitu. Oke. Jadi gini, hukum asalnya apabila ada pengelola ya ataupun para pesyirkah syarik ya, itu mau mendonasikan harta syirkah. Oke. Itu harus seizin semua pihak. Gitu loh. Maka kalau tidak ada kesepakatan bahwasanya kalau kita makan sendiri itu harus bayar atau tidak bayar, itu maka harus diikuti. Maka kalau kesepakatannya adalah harus bayar, ya harus bayar. Oke. Tapi kalau kesepakatannya ternyata boleh nggak bayar, ya silakan, boleh. Cuman harus dipahami dampak dari bisnisnya. Dulu pernah ada yang nanya, ada yang mau syirkah. Terus si pemodal bilang, oke kita syirkah. Tapi kalau aku dan teman-temanku ke sana, ya itu nggak usah bayar ya. Gitu misalnya. Nah kalau pemodalnya bilang begitu dan pengelolanya juga sepakat, itu silahkan. Tapi biasanya pengelola akan mengajukan perihal yang sama. Loh, berarti kalau aku dan teman-temanku makan itu juga nggak usah bayar ya. Nah pertanyaannya, terus syirkahnya ini untung enggak? Nah kalau akhirnya dedel duel yang ngapain syirkah? Karena tujuannya tidak mendapatkan keuntungan. Maka apa? Idealnya tanpa perlu dipersyaratkan, semua pihak yang mengakses hartanya syirkah itu juga melakukan apresiasi yang sama, yaitu apa? Membeli. Gitu loh. Maka tidak perlu disepakati harus donasi. Biasanya kalau saya malah kesepakatannya adalah kalau sama pihak lain, bukan dengan kaminya. Tapi juga terukur, bukan terus ngawur. Contoh ya misalnya ya, ini nggak ngomongin harta barang yang akan dijual, tapi memang uang. Oh ternyata pemasukan lumayan, oke.
yuk kita berdonasi ke panti A senilai 1 juta. Nah, kalau kayak gitu, itu harus kesepakatan semuanya termasuk modal. Ya. Karena hartanya memang milik bersama, dan dia akan mempengaruhi keuangan yang pastinya akan mempengaruhi keuntungan. Maka kalau disepakati, enggak, saya nggak mau kalau kayak gitu, ya nggak bisa dilakukan. Beda lagi kalau tujuannya marketing. Nah, itu bukan sekedar hibah kan, tapi ada tujuan bisnis, itu malah nggak apa-apa. Diskon itu nggak apa-apa. Terus buy one get one free gitu. Nah, itu pengelolaan bisnis. Jadi biaya, bukan perhibahan gitu. Begitu Bu Hasimah. Oke Ustaz, ya Ustaz. Syukur Ustaz. Oke, siap. Monggo yang berikutnya tadi Pak Ahmad Sulaiman. Silakan Pak Ahmad Sulaiman. Bagi yang lain yang mau bertanya, raise hand ya. Saya nggak bisa baca apa chatnya. Monggo Pak Ahmad Sulaiman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Oke. Ya, bertanya ini Ustadz, bisakah dalam perjalanan pemodal dan pengelola itu melakukan sirkah dengan karyawannya sendiri di pertengahan jalan, itu dengan sebagai pengelola juga beberapa orang, A, PM, PL, Terus B. Sekarang akadnya ijaroh sebagai karyawan. Nah, A itu bersirkah sama siapa awalnya? Belum bersikah. Pertanyaan saya. Ya, kalau belum bersikah ya bukan PMPL, memang milik dia. Oh iya, belum. Oke. Nah, di dalam perjalanan itu menginginkan sirkah gitu. Oke, terus? Menginginkan sirkah. Yang tadinya B ini pegawai. Betul. Ya, boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja, tapi kan terhitungnya pada saat mereka sudah jadi sirkah. Nah, positioningnya nanti A sebagai apa? PMPL. Nah, PMPL. Nah, terus si B? Nah, PL si aja. B ada B dan C sebenarnya, karyawan. Oke. Beberapa karyawan itu ada 3 karyawan lah boleh dikatakan. Nah, ini PL. Bisa nggak seperti ini, Ustadz? Ini PL semua? Ya. Nggak boleh, karena sirkah seperti ini, kalau di buku saya kan sudah dijelaskan, itu tidak ada secara fisiknya. Gitu loh. Kalau mau ya PL-nya si B, C, D tetap harus masukin modal, walaupun menyesuaikan. Maka nanti jadinya sirkah inan. Karena nggak ada sirkah. Kalau inan kan semua PL-PM kan, yaitu apa? PL plus PM, ya ketemu PL plus PM. Ya, PL plus PM. Nah, ini kan sirkah inan. Nah, nggak boleh ada sirkah kok dia PL plus PM ketemunya PL. Nah, ini secara fikih tidak ada sirkah kayak gini. Tetap harus masukkan modal dulu ya Ustadz ya? Ya, atau kalau mau diubah yang lebih ini, itu malah modalnya dihilangin, jadinya abang, nanti modalnya dihitung core. Itu juga masih bisa, cuman ingat nggak pernah ada modal, tapi core. Ya, maka nggak bisa nilai modal, nilai core itu dijadikan tambahan terhadap nilai bagi hasil. Ya, ini kan misalnya kan 4 orang, misalnya ya, seperempat, jadi 25%, 25% semua kan. Nah, terus si A karena dia nanti yang minjemin uangnya, terus dia bilang, loh aku kan yang minjemin uangnya, aku maunya 40%. Nanti kalian bertiga 20%. Nah, itu nggak boleh. Karena kan hanya pinjaman. Begitu. Oke, kalau sebenarnya kalau Anda paham keuangannya ya, pakai uang pinjaman ataupun uang modal itu nyeting laporan keuangannya itu terhadap bagi hasilnya sama. Misalnya ya, dia ngeluarin modal 50 juta. Maka nanti yang namanya
keuntungan itu setelah melebihi 50 juta. 50 kan? juta, betul. Kalau dia itu ternyata core 50 juta, oke? Maka Ya. kalau dia memang tidak ada modal kan tidak perlu melebihi nilai modal karena nol, tapi dia punya Ya. utang. Maka Ya. nggak mungkin sebuah bisnis kok dibilang untung tapi punya utang. Jadi apa? Utangnya juga harus dibayar. Maka keuntungannya tetap melebihi nilai utang 50 juta juga. Gitu loh. Oke. Oke, berarti kalau seperti ini baiknya berarti si B dan C, D ini tetap memasukkan modal meskipun nilainya katakanlah hanya 2 juta, 2 juta, 2 juta gitu ya Ustadz ya. Yang A berapa modalnya? Oh, kalau ini realnya sudah dalam bentuk miliaran sih Ustadz. Waduh. Jadi gini, idealnya modal, ya, idealnya modal itu memang modalnya itu juga harus berdampak gitu. Karena menurut saya itu sekitar 5% lah. Kenapa? Misalnya ya, yang satu 1 M, yang satu 1 juta. Maka kalau terjadi kerugian 50%, itu si yang 1 M ruginya berapa? 500 juta. Yang satu ruginya cuma 500.000 gitu. Nggak ideal juga, karena sebenarnya tanpa modalnya si dia, sebenarnya nggak perlu pun sirkah tetap bisa jalan. Gitu. Maka memang perlu berdampak. Ya. Nah, itu silakan disesuaikan. Begitu Pak Ahmad. Baik, satu lagi pertanyaan Ustadz. Ketika dia Ya. sudah punya modal ini berjalan dan ada peralatan mesin itu di dalam neracanya sudah ada peralatan mesin, itu kategorinya seandainya itu sirkah tetap dihitung sebagai pemodal ya, modal ya Ustadz ya, mesinnya itu terus. Ya, intinya pada saat mau berangkat sirkah, itu mesin mau dijadikan modal enggak? Dijadikan modal. Kalau dijadikan modal ya maka dimasukkan. Tinggal dinilai nilainya berapa dan itu akhirnya jadi modal sirkahnya. Misalnya, tapi ingat ya, kalau dia bukan mesin baru, berarti dia harusnya dinilai dengan nilai pasar saat dia berakad sirkah. Siap. Gitu loh. Jangan terus memang baru 100, tapi pada saat mau akad itu sebenarnya nilai nominalnya itu idealnya 50 juta. Nah, cara ngelihatnya itu kalau benda itu dijual pada saat akad itu kira-kira harga pasarnya berapa. Nah, itulah pengunci. Nah, silakan jadi rujukan itu boleh, walaupun kalau diturunnya itu boleh. Ya intinya masih bisa toleransi naik turun dikit lah. Tapi jangan sampai dia jauh banget dan disamakan dengan harga baru. Nggak bisa, karena itu tidak real. Begitu. Baik Ustadz. Siap. Ya, Terima kasih. Matur nuwun surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang berikutnya Bu Indri, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya banyak pertanyaan yang saya sampaikan. Waduh, dikit aja. Besok kan ya. juga besok konsul lah hari Rabu. Enggak, insya Allah. Cuma ini yang agak urgent. Ini agak urgent soalnya, Ustadz. Jadi kan kami memang kemudian ketika setelah dihitung dan keuangan saya sebagai admin keuangannya. Nah, akan tetapi kan ternyata dalam perjalanan itu pengelola yang ada sekarang memang tidak mampu untuk mengolah semuanya, sehingga memang harus terjadi peralihan sistem sirkah gitu ya, yang dimana saya juga harus mengolah dari sisi keuangannya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu, bagaimana sistem ketika peralihan dari sirkah yang dengan satu pengelola yang masih dengan sirkah mudharabah dan banyak pemodal tadi ke pengelola yang lebih dari 1 orang, misalnya 2 atau 3 orang. Ini bagaimana, Ustadz? Dan sebelumnya ini ada keterkaitan juga dengan tadi ketika terjadi kekurangan modal itu sampai tutup buku memang sudah selesai gitu kan, modal itu tercukupi, tetapi karena memang pencairan dari produk yang kita kirim itu masih beberapa hari lagi, berarti kan 10 hari kerja, ini kan berarti memang sedangkan produksi harus terus berjalan. Nah, kami akhirnya mencari pinjaman secara pribadi kepada pihak lain. Bisa itu kepada pemodal atau pihak lain selain pemodal atau pengelola, tapi itu pinjaman pribadi tanpa adanya fee apapun. Ini boleh atau enggak? Bukan sirkahnya yang minjem. Iya, bukan sirkahnya yang minjem, tapi pribadi.
sirkahnya minjem secara pribadi, sirkahnya minjem ke pihak lain, Ustadz, maksudnya. Ya, Bisa jadi itu yang ke minjem pemodal itu atau ke pemodal. sirkahnya atau para Iya. pemodal secara pribadi ke orang lain dulu. Secara sirkahnya, tapi pinjaman Yang jelas ini. Karena kalau dia mengatasnamakan aku butuh uang nih buat bisnisku, tapi yang maju minjem itu Iya. dia pribadi, maka terjadi dua court. Ya. Ya, dari court yang pertama yaitu antara yang punya uang sama pemodal, kemudian nanti pemodal sama sirkahnya. Nah, nilai tanggung jawabnya sesuai dengan posisi akadnya. Gitu loh. Bisa dipahami nggak? Misalnya ini si A, ya. Oke, si A ini pengelola, pemodal, ya kan? Ini sirkahnya. Oke, nanti ada si B, ini yang punya dananya. Nah, pertanyaannya, court-nya itu antara ini apa antara ini? Antara sirkah dengan si B-nya, Ustadz. Benar, posisinya begitu. Maka kalau posisinya seperti itu, court-nya di sini, maka nanti kewajiban mengembalikannya adalah sirkahnya. Ya, Tapi betul. kalau ternyata, ya kadang-kadang kan si B itu nggak ngerti sirkah masalah sirkahnya. Tapi si A ngomong, aku yang minjem, maka terjadi dua court 1, court 2. Ini juga masih boleh. Oke. Nah, tapi positioning pengembaliannya ya sesuai dengan muamalahnya itu. Court 1, court 2. Begitu. Nah, mau yang mana? Untuk pembagian hasilnya tadi, karena ini kan pinjaman itu terjadi setelah tutup buku, yang tadi saya katakan bahwasanya produksi itu harus tetap berjalan, sedangkan modal itu kurang, dan setelah pinjaman itu kita juga mencari vendor yang tadi mau memulai produksi kita selain pinjaman kepada si B gitu kan, jadi ada utang kepada vendor. Nah, ternyata ini juga terjadi setelah tutup buku. Nah, ini bagaimana kemudian? Ya, menurut saya belum bisa tutup buku. Jadi berarti bukan tutup buku, masih terus bergulir, tapi terjadi court. Oke. Nah, nggak ideal juga mau tutup buku gimana menurut saya juga. Dan Anda juga punya kewajiban untuk terus produksi. Oke. Nah, yang keduanya, yang saya mendengar kajian Ustaz sebelumnya itu kan bahwasanya kalau kita mau rukun sirka itu dalam majelis yang sama, di dalam waktu yang sama, dan penyerahan modal pun pada saat itu juga. Nah, yang kemudian belum terjawab itu ketika kemudian kita berakad ini via online gitu, via Zoom misalnya ya, kemudian menyerahkan modal tapi terkena cas limit transfer, dan mau tidak mau gitu kan nggak bisa di hari semuanya pada saat itu, tapi harus besoknya, itu bagaimana Ustaz hukumnya? Ya nggak bisa. Dia harus bisa diserah terimakan di majelis akad. Makanya kalau misalnya maksimal limit 50 juta dan dia mau bermodal 200 juta, ya maka menunggu sampai 4 kali transfer. Atau sebenarnya bisa bersolusi, yaitu apa, ditransfer dulu tapi via bank, bukan melalui m-banking. Nah, misalnya kalau via bank 200 juta bisa langsung, silahkan, tapi berarti harus ke bank. Dan memang dititipkan dulu ke pengelola. Nanti ngakadnya nanti pas malam, misalnya ke banknya pagi atau siang, nunggu ngumpul juga kan yang lain, dan bisanya malam, maka itu semacam dititipkan dulu kepada pengelola. Berarti masih positioningnya wadiah. Gitu loh. Nah, selama dia belum diakadkan sirkah, itu belum bisa digunakan oleh pengelola. Baik. Dan semisalnya pas mau akad, ya ternyata apa? Maaf nih, setelah saya pikir-pikir saya nggak jadi sirkah, maka ya harus dibalikin. Gitu loh, karena posisinya masih wadiah. Begitu. Nah, itu kalau memang mau transfer. Tapi kalau dia dari sirkah yang lama diputus ke sirkah yang baru, maka sebenarnya nggak wajib ditransfer balik. Tapi ditahan dulu. Yang penting tahu plottingnya si A ini punya modal sisa di sini dan lain-lain. Nah, maka kan nggak perlu terjadi transfer. Oke, ya. Begitu.
Dan berarti kalaupun kita mau peralihan dari sirkah mudoroba ke sistem sirkah yang lain, pokoknya setelah semua piutang itu terbayar, kemudian hutang juga terbayar Ya, gitu ya nggak Ustaz? wajib sih, nggak wajib. Karena nanti sebenarnya mau putus kapanpun, bisa mendistribusikan piutang dan utang, itu bisa. Oke, Oh, tapi iya. yang jadi masalah kalau ada utang dan piutang, itu kalau di sirkah yang baru nggak bisa dimasukin. Gitu loh. Misalnya Oh, punya piutang 100 juta. Oke, putus putus iya. putus sirkah atau tutup buku. Gitu kan, putus sirkah. Maka apa? Dia Iya. cuman terdistribusi besok kalau cair piutangnya 100 juta memang jadi milik pemodal misalnya. Tapi untuk sirkah yang baru dia tidak bisa dinilai sebagai modal. Kenapa? Karena tidak bisa diserah terimakan di majelis akad. Betul. Tuh. Nah, kalau idealnya nunggu piutangnya cair. Karena kalau piutangnya cair yaitu pada saat tanggal pembayaran itu bisa berarti kan sudah tidak jadi piutang, tapi jadi uang cash. Maka kalau uang cash bisa dijadikan modal, kan gitu. Gimana Bu Keuangan, bisa paham? Insya Allah Ustaz. Ya, nanti kan pas konsul hari Rabu bisa kita diskusikan lebih detail. Gitu? Iya Ustaz, iya. Siap? Nggih. Sambut ya. Iya, Ya, apa? Monggo yang berikutnya Pak Londa TV. Silahkan. Londa TV. Ya, Ustaz. Siap. Namanya Pak Londa atau bagaimana? Ustaz. Terima kasih atas kesempatannya. Ini namanya siapa? Pak Londa. Nama saya Ahmad Ustaz. Oh ya, diganti. Kirain namanya Pak Londa dan jualannya TV. Bukan ya? Pak Ahmad ya? Iya, Ustaz. Siap. Ya. Kebetulan saya ada sipkas sama teman. Terus saya sebagai pengelola. Apakah saya bisa mengambil ini Ustaz, fee dalam penjualan saya? Jenengan itu pengelolanya? Ya. Jenengan pengelolanya, Anda sebagai pengelola? Iya, Ustaz. Dan minta fee terhadap penjualan? Iya, Ustaz. Siap. Jadi begini, yang namanya pengelola, itu salah satu amalnya, kegiatannya adalah menjual. Yaitu memang objek dia mengelola gitu loh. Itulah andil dia di dalam sirkahnya. Oke. Maka apa? Ya dampaknya hanya bagi hasil, nggak bisa minta fee. Kenapa Pak? Ya memang itu andilnya dia di dalam sirkah. Nah sekarang coba kalau dia punya bisnis sendiri, oke, terus dia jual barangnya sendiri, terus dia minta fee nggak terhadap barangnya sendiri? Kira-kira gimana Pak Ahmad? Iya, sudah paham. Saya tidak boleh Ustaz ya? Tidak boleh, termasuk semacam dia meminta gaji itu. Iya. Kenapa? Ya karena itu objek amalnya dia gitu loh. Makanya objek amal di dalam pengelolaan, yaitu dalam sirkah, itu luas. Semua yang berhubungan dengan pengelolaan bisnisnya. Beda kalau kayak orang kerja, itu beda lagi. Kalau orang kerja itu hanya spesifik di job desk-nya dia. Maka kalau ada di luar job desk-nya dia, terus disuruh dan dia meminta kompensasi yang lain, boleh. Gitu. Nah, karena beda dengan pengelolaan. Skupnya lebih luas. Pengelola itu tentang pengelolaan bisnis. Begitu Pak Ahmad. Baik, Ustaz. Terima kasih. Siap. Yang berikutnya Pak Riza Fasa, tapi halo. Mohon maaf tadi ada anak saya. Monggo Pak Riza Fasa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan masih kenal Ustaz. 2018 terakhir ketemu di Jogja. Oh iya, sudah lama ya? Udah lama sekali. Siap. Kalau namanya sih kayaknya familiar. Jadi ini mau nanya Ustaz, mohon maaf. Seandainya kan dari pertanyaan audiens sebelumnya kayaknya bisa simpulkan untuk kita berakad melalui media sosial
baik itu jangka waktu, jumlah, kemudian segala persyaratan itu bisa, Ustaz? Maksudnya berangkat melalui media sosial itu gimana? Maksudnya begini, melalui WA, misalnya Oh, akan sirkah, ya. kita sirkah penjualan pembelian buah untuk jangka waktu berapa, jumlah berapa, dan pengembaliannya kapan, itu bisa. Ya, jadi kalau ini mengenai berakad, toh. Iya. Kalau berakad itu sebenarnya kan, jadi kalau sigot ya, atau ijab kabul. Ijab kabulnya ya. Ya. Oh, jenengan yang ex-bank itu ya? Iya, benar. Oh iya, siap. Oke. Jadi kalau ijab kabul itu syaratnya ada 4. Pertama apa? Yang pertama muwafiq. Muwafiq itu kesamaan nilai. Contoh orang jual beli, misalnya beli HP 1 juta. Nah, nggak boleh penjual ngomong, baik, saya jual HP saya 1 juta. Pembelinya malah ngomongnya, saya beli HP-nya 900.000. Nah, itu tidak muwafiq namanya. Kesamaan nilai. Oke. Nah, maka harus sama. Itu syarat yang satu. Yang kedua adalah satu majelis akad. Nah, majelis akad itu pengertiannya adalah waktu dan atau tempat yang sama. Jadi kalau tempat nggak wajib, yang wajib waktunya. Oke, maka dia harus dalam waktu yang sama. Nah, yang ketiga adalah tidak ada fasil. Tidak ada fasil itu adalah tidak ada yang penutup atau penghijab ya. Dia menutupi untuk bisa berakad. Termasuk yang utama adalah suaranya. Lisannya itu loh tidak ada yang menutupin gitu loh. Ya. Nah, atau tidak menutupi majelis akadnya gitu. Nah, yang keempat itu sama. Sama itu semua bisa mendengar apa yang diucapkan. Iya. Maka ya, dan harus paham juga yang namanya akad itu perkara asalnya adalah perkara lisan. Oke, bukan tulisan. Maka kalau orang yang sudah berlisan untuk berakad itu sebenarnya sudah sah. Walaupun dialihkan menjadi tulisan juga boleh. Ya, karena kan kaidahnya kan al-kitab kal-kitab. Jadi tulisan dihukumi sama dengan lisan atau ucapan. Ya. Maka kalau disepakati ya kita akadnya pas tanda tangan itu juga boleh. Berarti kalau melalui WA juga bisa misalnya. Boleh. Saya ada selama memenuhi 4 hal ini. Oh, siap Ustaz. Ya kan? Yaitu apa? Muwafiq sama nilai. Satu, yang kedua satu majelis akad. Jadi kalau chat itu juga jangan yang satunya gimana? Jadi beli, kita deal, tapi 2 jam lagi baru dibalas. Nah, itu tidak satu majelis akad. Gitu. Jedanya jangan yang terlalu panjang. Nah, idealnya lewat telepon. Nah, selama teleponnya belum putus, itulah majelis akadnya. Dan suaranya juga nggak boleh putus-putus atau hilang, karena dia nanti tidak sama. Siap, Ustaz. Begitu, Pak Riza. Siap. Terus pertanyaan kedua, Ustadz. Siap. Kan di dalam akad sirkah kami ini kan dalam pembelian red pembelian buah itu kadang-kadang ada buah yang akhir istilahnya yang tidak bisa dijual. Nah, dalam kesepakatan ini apakah buah ini bisa kami sedekahkan atau menjadi hak saya pengelola untuk mensedekahkannya atau bagaimana? Ya, pertama kalau dia akhir kan mesti jadi biaya. Tidak jadi biaya. Kalau tidak jadi biaya, maksudnya kan Anda pasti mengalami kerugian dari 1 kilo yang harusnya 6 buah, yang 1 buah itu busuk misalnya begitu kan, atau akhir. Nah, ya monggo saja sih. Nah, intinya kalau jenengan itu kalau dia akhir atau tidak itu harta sirkah. Ya, akhir atau tidak itu harta sirkah. Maka kalau mau menghibahkan, ya itu wajib kesepakatan bersama. Oh, siap. Karena dia berhubungan dengan harta milik sirkah. Maka kalau disepakati, ya itu silahkan. Bahwasannya kalau ada yang akhir nanti didonasikan, misalnya begitu. Nah, monggo pengelola memutuskan. Itu pun kalau nilainya wajar.
Kalau Iya. ternyata akhirnya kok banyak banget, ya harus ngomong lagi. Ini akhirnya segini. Begitu. Oh, siap. Siap? Siap, Ustaz. Mungkin Iya, berikutnya nanti ada pertanyaan lagi. siap. Jazakallah, Ustaz. Oke, Afwan. Siap. Waalaikumsalam. Semoga yang terakhir Mbak Ayu, ini sudah jam segini, jadi mohon maaf Mas Hafid, mungkin bisa di kesempatan yang lain saya berikan kepada Mbak Ayu. Silakan Mbak Ayu. Ya, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Siap. Bapak, kalau misalnya seperti ini bisa nggak sih misalnya ini kayak kayak ada agenda pelatihan, diklat, workshop ataupun webinar itu pakai uangnya si pemodal. Kenapa pemodal kayak mau pakai uang pribadinya sendiri? Karena mengingat uang perusahaan itu belum cukup untuk ini loh Pak, untuk kayak membackup biaya itu. Jadi kalau misalnya pemodal kayak rela-rela aja gitu boleh nggak sih Pak? Terus yang kedua, misal Satu dulu, nanti kita bahas yang satunya. Oh iya, udah Pak. Iya Ya. Pak, udah. Jadi kalau mau menggunakan harta sirka ya untuk suatu kegiatan yang spesifik untuk pribadi para syarik, ya, maka kan sebenarnya itu semacam menguntungkan salah satu syarik. Nah, itu harus kesepakatan bersama. Oke, maka kalau disepakati boleh, tapi kalau nggak disepakati nggak boleh. Oh iya ya Pak. Ya, jadi entah terserah ya posisi minus atau tidak. Yang penting kalau dalam posisi sedang untung ataupun masih merugi, tapi selama modalnya masih ada atau uangnya untuk bisa ikut itu masih ada, ya silakan. Cuman harus dipahami itu pasti nanti jadi biaya. Nah, gimana terhadap positioning bisnisnya? Apakah memang ideal untuk mengeluarkan itu karena akan menjadi biaya dan mengurangi keuntungan? Nah, kalau masih oke dan pemodal juga nerima, ya silahkan aja. Begitu Mbak Ayu. Oh iya Pak. Siap. Semoga yang berikutnya. Pak, ini misal nih kan Pak, antara pengelola sama pemodal itu sama-sama sepakat untuk tidak melanjutkan syirkahnya. Jadi putus, misalkan kesepakatan di awal, misalnya memang nggak ada nih Pak kesepakatan di awal, kayak misalnya setahun aja nih kita syirkah, tapi nggak ada. Tapi cuman si pemodal ini misalnya pengen putus kan Pak, putus syirkah nih. Nah, misal keadaan itu kayak gini, ruko yang dijadikan untuk usahanya itu kan ditinggalin juga sama pengelola. Nah, terus kalau misalnya dia putus syirkah 6 bulan, dia sewa ruko itu kan setahun kan Pak. Terus mereka putus syirkahnya 6 bulan nih. Bisa nggak sih pemodal menyarankan untuk yang 6 bulannya ini si pengelolanya aja yang make, karena kan minta balikinnya sama pengelola, jadi kamu ya yang bayar ke pemodal yang 6 juta uang sewa rukonya kayak gitu kan Pak, karena kan memang si pengelolanya tinggal juga di situ tuh, boleh nggak Pak? Ya, jadi sebenarnya pada saat putus syirkah, pada saat putus syirkah itu semua di mapping dulu, di mapping ya, hartanya itu tinggal apa aja, termasuk aset, ya aset milik ya, terus uang cash, terus piutang, ya, terus utang. Nah, sama juga yang aset sewa. Gitu. Nah, maka kalau udah ketahuan ini berapa, ya yang dikunci dulu yang milik memang. Nah, ini dilihat nilainya. Kalau ternyata kurang dari modal, berarti rugi kan? Maka semuanya dikembalikan atau diberikan kepada pemodal. Nah, nanti dilihat aset sewa ini bisa dicairin enggak? Ada yang mau nyewa enggak? Karena kalau jadi dia ada yang nyewa, misalnya tadi berapa? Nyewanya 6 juta gitu ya? Iya, misal. Iya, Pak. Terus 6 bulan, berarti kalau mau sisa 6 bulan, dia ada nilai sekitar 3 juta gitu kan? Iya. Nah, sebenarnya sewa 6 bulan ini masih menjadi harta. Nah, maka kalau ada yang nyewa, itu kalau dia belum melebihi nilai modal, ya jadi pengembalian modal.
Tapi kalau ternyata sudah melebihi nilai modal, contoh misalnya modalnya 30 juta. Oke. Dari yang ada di sini, itu 28 juta. Oke, maka kalau 3 juta ini cair, ada yang nyewa, masuknya kan total jadi 31 juta kan. Nah, 31 juta ini sebenarnya melebihi nilai 30 juta. Berapa kelebihannya? Ada 1 juta. Nah, ini keuntungan. 1 juta ini keuntungan dan dibagi hasil. Begitu Mbak Ayu. Tapi kalau posisinya rugi, ya totally, kan hak sewa 6 bulan itu masih jadi harta gitu. Nah, silakan kalau mau tukar guling oleh si pengelola yang tinggal di situ. Iya Pak. Nah, nanti biaya sewanya berapa? Nah, itu masih bisa buat nutup modal enggak? Iya Pak. Begitu Mbak Yu. Iya, Pak. Satu lagi Pak untuk pengetahuan ini nggak terlalu panjang kok Pak. Pak, kalau di perusahaan-perusahaan gede kan biasanya strukturnya itu ada komisaris, ada direktur. Nah, bisa nggak sih Pak kalau komisaris itu disamakan pemodal, terus direkturnya itu pengelola? Ya, boleh-boleh saja. Cuman kan kalau akadnya PT itu sebenarnya direkturnya itu tetap pegawai, bukan pengelola. Tapi kalau secara syariahnya memang benar, yaitu ada pemodal dan pengelola, lalu pemodalnya diposisikan sebagai komisaris dan pengelolanya sebagai direktur atau direksi, boleh. Oh ya, baik Pak. Siap, begitu? Ya, terima kasih ya Pak atas penjelasannya. Oke, sami-sami. Ya, alhamdulillah ini sudah jam hampir 9:30 ya, dan alhamdulillah sudah banyak yang kita bisa diskusikan di konsul Dokter Silka ini, dan insya Allah setiap Senin malam itu akan ada Dokter Silka. Dan untuk infonya, mohon maaf saya kurang nyiapin ini nanti. Insya Allah yang kedepannya di Februari pertengahan, yaitu tanggal 19. Jadi di Februari ya tanggal 19 yaitu hari Sabtu. Oke, itu ada one day workshop Silka. One day workshop Silka di Solo. Monggo yang mau belajar langsung di majelis ilmu mengenai workshop Silka, itu maklumatnya udah lumayan dari pagi sampai sore. Nanti bisa menghubungi admin Bisyarah dan akan dipublish infonya. Itu silahkan ya. Nah, nanti insya Allah yang acara akbar dari Bisyarah yaitu pertengahan Maret. Itu acara akbar yaitu eksklusif 5 days ya, eksklusif workshop spasi, yaitu sekolah pengelola Silka selama 5 hari. Sangat-sangat menarik, diisi oleh 6 pemateri. Ya, dia akan banyak bicara tentang muamalah, ya, kemudian manajemen, kemudian marketing, ya, keuangan, sama branding. Nah, itu sangat dibutuhkan maklumatnya agar bisa menjadi pengelola Silka yang amanah, kompeten dan profesional. Karena alhamdulillah setelah seringnya kami berdiskusi, itu yang sering jadi masalah itu bukan susah mencari pemodal, tapi susah mencari pengelola yang kompeten gitu loh, baik dari sisi amanahnya maupun profesionalisme bisnisnya. Nah, itu banyak yang masih bermasalah. Nah, makanya itu akan menjadi salah satu solusi, karena banyak pemodal yang nanya ke kami, ada yang mau disilkahin nggak, ada yang mau disilkahin nggak, ada yang butuh modal nggak. Tapi masalahnya kami belum berani mereferensikan siapapun sampai detik ini. Kenapa? Karena memang belum menemukan pengelola yang kompeten. Nah, acara 5 days eksklusif workshop spasi ini dalam rangka mau menciptakan para pengelola yang amanah, kompeten, dan profesional, dan nanti potensinya bisa masuk list di kami dan bisa nanti dibantu untuk mempertemukan dengan para calon pemodal. Nah, begitu infonya.
dari kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran saudara-saudara semua di dalam acara konsul Dr. Sirka ini. Dan saya juga mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan yang telah disampaikan. Bukan berarti saya lebih baik daripada jenengan, tapi saya ingin membagi ilmu yang begitu. Semoga kita bisa terus silaturahim dan juga bertemu di majelis-majelis berikut. Begitu dari saya, matur nuwun, nggih, afwan minkum, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga bermanfaat ya acara kita malam hari ini. Oke, matur nuwun, Mbak Ayu, Pak Arto, Bu Azima, Bu Hati, Mas Hafiz. Mohon maaf Mas Hafiz, mungkin yang minggu depan bisa kita diskusikan. Pak Ahmad, nggih. Bu Maria, Pak Rahmat, nggih. Matur nuwun, Bu Teddy, nggih. Pak Askar, nggih. Matur nuwun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.